Om Swastiastu. Salam rahayu, salam bahagia, salam sejahtera buat kita semuanya. Para pemirsa di rumah yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan saya juga ingin menyapa Bro Channel di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Ya, untuk kali ini kita sharing mengenai pelaksanaan ya Hari Raya Nyepi yang sebentar lagi akan dirayakan oleh seluruh umat Hindu di Indonesia. Ya, yaitu kita akan menyambut tahun baru Saka yang ke 1945 ya. Ya, Hari Raya Nyepinya akan diadakan jatuh pada tanggal 22 Maret 2023 ya. Jadi kita akan mewawancarai, berbincang-bincang dengan Bapak Pinandita, yaitu Bapak Pinandita Nyoman Sumiarte ya. Dan beliau juga aktif di Yayasan Fitriyatnya Indonesia. Mungkin sudah banyak yang kenal ya. Oke, mari kita memperkenalkan beliau dan menyapa beliau. Om Swastiastu, Pak Mangku. Swastiastu. Semoga rahayu nggih. Pak Mangku, seperti yang di dalam pembukaan tadi, kita kan tahun 2023 ini sebentar lagi akan menyambut Hari Raya Nyepi, tahun baru Saka 1945 ya, tanggal 22 Maret. Nah, kira-kira ini untuk pencerahan kepada umat ya, informasi untuk para umat Hindu khususnya di Jabodetabek. Nah, kira-kira latar belakang sejarah Hari Raya Nyepi ini, karena ya memang kita sudah tahu ya, mungkin banyak yang sudah tahu sejarah Hari Raya Nyepi dan apa sih yang dilakukan di Hari Raya Nyepi ini. Nah, tetapi tidak ada salahnya kita selalu ya mengingat selalu. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Mangku? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin saya ingin menyapa sahabat Bro Channel ini. Ya, Om Swastiastu, Namaste, Om Namastu, Namasidam, Salam Pancasrada. Jadi sahabat Bro Channel dan umat yang budiman, di hari yang cerah ini, Tungkare kita mungkin bisa berbagi kebaikan tentunya. Semoga alam restu dan guru-guru suci juga roh-roh suci yang bersemayam di dunia ini bisa melindungi kita dan berikan blessing-nya. Jadi dalam hal ini seperti tadi sudah disampaikan bahwa akan kaitannya sebentar lagi khususnya umat Hindu di Indonesia akan menyambut perayaan tahun baru, sebenarnya ini tahun baru Saka, jadi 1945. Ada hal-hal yang mungkin yang perlu kita maknai bersama dan kita ingat kembali kepada siapapun umat Hindu dalam rangka pelaksanaan Tahun Agung Kesanga atau Tahun Baru Saka 1945. Nah, sebelum masuk ke inti dari perayaan upacara tersebut, kilas balik sedikit nih tadi, karena apa sih yang melatar belakangi kenapa kok di Indonesia khususnya umat Hindu melaksanakan Hari Raya Nyepi ini. Baik, dari itu kita mungkin bisa sedikit ke belakang sesuai dengan apa yang sudah kita warisi dan kita pahami bersama bahwa perayaan Hari Raya Nyepi khususnya yang kita sebut ini kalau umat Hindu di Bali Raya Nyepi. Raya Nyepi kita umum ini ya. Jadi dilatar belakangi dari perhitungan tahun Saka. Ya, siapa beliau? Tentu salah satu suku. Kita tahu saat ini dari Baratawarsa yang kemudian hijrah menginjak tanah Jawi, menyebarkan ajaran Dharma, sehingga dimulailah tahun penghitungan itu dengan terkenal dengan tahun Saka. Oleh beliau yang disebut Aji Saka. Jadi Aji itu sendiri kan ilmu pengetahuan sebenarnya. Jadi ilmu pengetahuan yang didasari untuk penghitungan tahun Saka. Kita tahu di seluruh dunia ada beberapa perhitungan tahun baru. Jadi ada tahun baru Masehi yang di dunia, ada juga tahun baru Hijriah ya. Kita khususnya Hindu di Bali itu kita menyebut dengan tahun baru Saka. Ya, tahun ini kita akan memperingati yang ke 1945. Nah, bagaimana perhitungannya? Tentu dimulai dari 78 Masehi itu tersebut. Jadi mungkin sampai di situ kita bisa, umat saya yakin sudah paham sekali tentang hari ini. Nah,
Kemudian kita masuk ke rangkaian, Ya, rangkaian daripada Hari Raya Nyepi. Perayaan Hari Raya Nyepi, atau kita tadi sepakat menyambut Tahun Baru Saka, itu dimulai dari beberapa rangkaian yang mengikuti perayaan itu. Contohnya, mungkin kalau saya tidak salah, mungkin ada 4 yang rangkaian besar yang mengikuti prosesi upacara ini. Yang pertama ada namanya rangkaian melasti. Nah, melasti ini juga ada beberapa istilah. Ada bilang melasti, ada bilang metis, ada bilang melis. Nah, ini ada niki. Nah, di Bali khususnya ada yang melaksanakan upacara melasti niki, ada sebelum Taur, ada yang setelah Taur. Jadi kelihatannya kembali ke masing-masing desa adat atau desa dinas di Bali, bagaimana mereka bersepakat melaksanakan itu. Tapi esensinya sama. Nah, maaf aku. Nah, seperti tadi di Bali itu boleh melasti, boleh melis. Nah, kalau kita di Jabodetabek ini memakai yang istilah yang mana, yang umumnya, Pak? Oke, terima kasih. Secara umum di Jabodetabek kita memahami bahwa upacara itu disebut melasti. Karena esensinya sama, melasti, metis, dan melis itu sama sebenarnya. Jadi melasti dari male asti, menganyutkan, lare, pape, klise ke tengah laut. Istilahnya membuang hal-hal yang buruk nih. Ya, kita kalau sifatnya membuang mungkin agak aneh ya, kita bisa mungkin melarung atau melebur. Ya, melebur lah. Ya, melebur. Apa saja yang dibawa kalau pada saat melasti itu? Apakah manusianya atau apa kan gitu ya? Jadi pada saat melasti, baik di Bali dan di luar Bali, pada umumnya yang dibawa sarana-sarana ke tengah laut nantinya ya, atau nanti menyesuaikan mungkin kalau di gunung jauh ke laut, bisa saja dia ke danau, ke sumber air-air yang masih murni, mengalir ya, yang mengalir. Kalau di Jawa mungkin ada sendang, ada mungkin telaga, danau dan sebagainya. Intinya ke tempat air-air yang disucikan. Oh, jadi sumber air. Boleh nggih kalau nggak harus ke laut nggih. Nggak harus ke laut, nggak harus ke laut. Jadi kalau emang itu lautnya dekat, sangat baik. Karena ini kaitannya dengan lontarnya nanti. Pada saat melasti, umumnya kita di Jabodetabek kita membawa sarana-sarana yang ada di pura. Contohnya masing-masing pura kan ada pralingga atau daksina linggi, atau kalau kemungkinan mereka punya arca, bisa dibawa arcanya dipundut, disum untuk dibawa untuk upacara melasti tersebut. Kemudian apalagi senjata-senjata yang disakralkan, contoh mungkin Dewa Tuna Besangu, Kedung, Umbul-umbul, Kober itu dibawa sebagai simbol untuk nanti pembersihan. Nanti kalau ada anak, emang betarinya kotor, kan betari atau Tuhan itu tidak pernah kena itu. Jadi bukan betari atau Tuhan itu sendiri, tapi tempatnya yang akan kita bersihkan. Nah, kemudian bagaimana dengan manusianya? Ya justru di sini hubungannya adalah dengan makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi manusianya itu sendiri juga ikut dibersihkan dengan apa? Dengan air suci yang nanti diambil dari tengah laut. Melasti ini diambil dari ada dasar sastranya. Ada sastranya. Ada satu pelaksanaan agama dari Pancasila dan ini selalu berdasarkan pada tatwa. Kaitannya dengan melasti ini, ya mungkin ada 2 yang jelas itu menyebutkan kita esensi atau makna dari melasti itu, yaitu lontarnya Sio Mandala dan Sundari Gamun. Di situ jelas sekali disebutkan bagaimana proses itu. Terus mereka kemudian mengambil air suci di tengah laut sebagai Tirta Kamandalu untuk pembersihan Buana Agung dan juga Tirta Buana Agung. 1. Kemudian setelah melasti apa? Ya. Mungkin kita Astung Sari di tahun ini kalau kita lihat di kalender nasional, hampir semua hari raya besar itu jatuhnya tanggal 22. Ya. Betul. Secara kebetulan apa enggak, tapi ini secara periode perhitungan perputaran bumi yang mengikuti. Nah, yang baca sejarah mengenai Nyepi yang dari tanah barat ya, masih Barata, masih India nih, bahwa memang Raja Kaniska itu memang memproklamirkan pada tanggal 21 Maret itu kan zaman dulu. Ya, tahun tahun Saka 78. Ya, itu. Makanya mungkin itu dasarnya. Dasarnya memang betul itu. Kemudian kenapa perayaan Hari Raya Nyepi selalu jatuhnya di bulan Maret atau di awal April? Tahun baru itu sendiri disebut dengan Taur Agung Kesangu. Selanjutnya apa yang dilakukan setelah menjelang Hari Raya Nyepi ini? Terima kasih. Kita masuk tadi setelah rangkaian dari upacara melasti,
sudah dilaksanakan. Kemudian H-1 dari Taur Agung Kesange, tahun Baru Saka itu Baru Saka. ada namanya Taur Agung Kesange. Jadi Taur Agung Kesange itu sendiri kalau kita di Bali kan ada namanya Sasih. Nah, Sasih Kesange itu di bulan ke-9. Bulan ke-9. Itu kaitannya dengan Taur Agung ini nanti jatuhnya juga kaitannya dengan Tilem Kesange. Tilem Kesange. Nah, Taur Agung Kesange itu dirayakan atau dilaksanakan tepat pada perayaan Hari Tilem Kesange. Tilem Kesange. Tilem Kesange itu termasuk sebagai puncak dari perayaan Taur Agung itu sendiri. Nah, Taur Agung itu menyesuaikan sesuai dengan tingkatan wilayah. Kalau itu di provinsi disebut Taur Agung. Taur Agung Kesange. Kemudian turun lagi kalau ke tingkat kecamatan bisa jadi Mancesana. Itu tingkatan carunya. Dan di bawah itu dari Mances 1 ke Mances 1 di masing-masing perumahan atau dusun itu namanya EP1. Yang paling kecil di masing-masing rumah bisa dengan sedehan. Sedehan ya. Sekali lagi ini menyesuaikan karena kita tahu di Indonesia tidak hanya bicara Hindu dari suku Bali, berbagai ragam. Jadi dikembalikan sesuai dengan desi kearifan lokalnya. Kemudian dari Taur Agung Kesange disinilah puncak dari penyomia atau pengharmonisan Buana Agung dan Buana Agung, sehingga supaya terjadi interaksi baik antara alam dan manusianya itu sendiri. Jadi Taur ini jangan diakhirkan kita akan berikan makanan kepada butek atau yang makhluk-makhluk abstrak gitu ya. Mungkin perlu kita pahami bersama, bukan itu esensinya sebenarnya. Kembali kita adalah mengharmoniskan. Supaya tidak ada salah tafsir, orang itu memberikan makanan kepada makhluk-makhluk yang itu kan nanti kita lagi menyebar itu seperti itu. Setan berhala. Hindu itu tidak pernah memusuhi siapapun ciptaan Tuhan. Jadi kita semuanya harus kita dua punya hak dan dari sama. Fungsinya apa? Supaya tadi itu terjadi hubungan harmonis. Kalau kita sudah harmonis, tentu akan tercipta kedamaian. Tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya destroyer ya. Permusuhan. Nah, ini di H-1. Nah, pada pelaksanaannya pas Hari Raya Nyepi ini catur berata nih bagaimana pelaksanaannya yang seharusnya menurut kita sebelum masuk itu Taur Agung Kesange itu dilaksanakan bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Sekali lagi sesuai dengan tingkatan janji atau taur yang dibuat oleh masing-masing wilayah. Kemudian masuk di hari H, jadi pas di hari nyepinya. Jadi kalau kita hitung tahun Baru Sakanya itu yang 1945 yang jatuhnya tahun ini, itu ada 4 pantangan yang sudah umum kita ketahui yang disebut dengan catur berata penyepian. Catur berata sendiri ada 4 pengendalian diri sebenarnya untuk bagaimana kita menjadi manusia yang sejati, eling gitu ya, eling bahwa siapa sih diri kita ini. Yang gampang dipahami, satu kita tahu namanya mati geni. Mati geni, jadi geni itu sendiri api ya, tapi api yang bagaimana kan gitu. Apakah api yang berkorban yang kita nyalakan kan tidak. Jadi amati geni dalam hal ini tidak hanya juga fisiknya saja yang kuat, tapi bagaimana kita mengendalikan geni api yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita pengendalian. Nika yang memang belum diketahui oleh kebanyakan orang karena dia pikir tidak menyalakan api ya cuma sekedar tidak menyalakan kompor api yang lainnya. Nah, dia tidak mengetahui bahwa esensinya adalah adalah menahan api yang ada dalam diri, emosi terutama Dan kita menyebutnya pengendalian diri, tidak memusnahkan api, karena api sendiri itu berfungsi. Salah satu energi Panca Mahabhuta yang ada harus dikendalikan, bukan dihilangkan. Jadi bayangkan kalau di dalam tubuh kita tidak ada energi panas, gimana kita tidak ada energi itu? Tidak ada energi. Jadi kita mengendalikan. Yang paling yang harus kita concern adalah bagaimana menekan api asmara. Kalau api asmara ini tidak dikeluarkan, itu bahaya sekali. Ini untuk anak-anak milenial harus tahu ini, itu yang penting. Jadi bukan hanya dalam bentuk fisik tidak menyalakan api gitu, tidak hanya di situ gitu, tapi lebih pada esensi. Kaitannya kalau kita di kampung, di desa, kalau kita dengan menyalakan api, berarti kita tidak bisa masak ini itu.
Tapi faktanya, padahal pada saat nyepi itu kan kita Ya. disuruh puasa, Ya, puasa, karena puasa. ada efek dari kita tidak menyalakan api. Oke. Ya kita tidak makan, tidak minum sesuai dengan kemampuan. Tapi faktanya yang dia sendiri merasakan kalau dulu masih di kampung, kalau mau nyepi, H-1 kita udah ngumpulin tuh masak yang banyak. Masak yang banyak. Nanti kita bakal nyepi. Iya. Ini juga apakah salah, keliru mungkin ya, tapi tidak Oke. salah. Sekali lagi ya kan kita pelan-pelan kita meningkatkan apa sih takutnya esensi dari amati geni itu apa. Itu ya saya pikir. Kemudian kita masuk ke yang kedua, amati karya. Ya itu berarti bekerja secara umum. Bekerja dalam apa? Jadi mungkin kalau kita biasa yang Uang, kerja makan, ya. Jadi pada hari itu kita disuruh off lah, Off day lah, off ya. lah, off dari Betul. ya kita menarik diri dari segala kesibukan duniawi sebenarnya. Oke. Nah, untuk itu apa? Bagi orang-orang yang senang melakukan ke dalam Ya, biasanya meditasi. seorang yogi lebih kepada meditasi, Ya, dia berjapang, hening, ya. berjapang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Oke. Itu implementasi kepada anak muda. Jadi bukan karya tidak bekerja kemudian liburan ke sana kemari. Wah, ini hari libur Malah ke nasional mall. nih. Ya, malah ke mall. Nah, Ya. tantangannya memang kita di luar Bali, khususnya kita di DKI ya, Ya. berat sekali sebenarnya secara buat anak-anak ini. Betul. Kita mungkin lingkungan rumah kita satu RT mungkin sendiri. Betul. Sisanya orang lain. Bagaimana kita merasakan nyepi secara utuh? Sementara pada hari libur itu orang akan senang sekali. Ya. Ya, Ya. inilah tantangan buat diri kita Betul. sendiri. Apakah kita menutup diri, pintu dikunci rapat-rapat, matiin lampu Matiin gitu, lampu, orang ya. nggak boleh rumah. Bukan itu sebenarnya. Sekali Ya, lagi ya. kita harus tahu esensinya apa sih gitu ya. Ya. Amati karya, hari kita menarik diri dari kesibukan dunia dalam hari ini untuk menahan nafsu-nafsu. Oke. Oke. Tentu secara fisik ya orang libur, gitu. Oke. Itu amati karya. Yang kedua amati lenungan. Nah, Ya tadi, karena udah libur, bukan berarti kita harus pergi ke sana kemari. Ya. Oke. Jadi lelungan, artinya kita sekali lagi pada hari itu, bayangin aja karena setahun sekali ini Ya. perayaannya, Oke. ya kita day off, khusus kita kembali ke diri, introspeksi diri, mengkaji lagi selama setahun ini apa sih perjalanan yang sudah kita lakukan. Introspeksi diri nih ke dalam nih. Ke dalam. Oke, tadi yang tadi terakhir lelanguan itu Lelanguan. hobi, mentang-mentang tadi udah libur, wah kita Wah. orangnya main bola, kita Ya, main ya. bola, mau temen, nah mancing. Mancing. Nah, ya, malah Hiburan. menghibur diri. Menghibur diri. Nah, Niki tiang juga ya maaf banyak memang tiang ketahui pada tiang waktu kecil di Bali itu malah banyak kan menceki malah. Ya. Banyak menceki, Ya. main doman kayak gitu. Oke. Ya memang orang-orang tua kita memahami ini secara fisik. Oke. Nah kembali karena ini perubahan zaman, mari kita pelan-pelan mengisi ini dengan takut-takut ya supaya tidak katanya ini konik itu konik itu ya. Jadi mari aja generasi muda kita bicaranya nih ke generasi muda supaya juga tahu paham kekiniannya gimana sih. Kalau secara standar upacara oke sudah berjalan ya dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, jadi sudah tidak bisa dibantah. Nah, Pak Mangku, maaf ya potong. Secara globalnya ada nggak pengaruh hari raya Nyepi niki ya? Karena ini kan orang cuma nyangkanya, oh apa Nyepi cuma berpengaruh di Bali karena seharian tidak ada kegiatan, listrik mati dan lain sebagainya. Nah, untuk secara nasional, secara dunia, napi niki pengaruhnya hari raya Nyepi niki. Terima kasih, ini pertanyaan bagus. Sahabat Bro Channel, sekali lagi perayaan Hari Raya Nyepi esensinya adalah bagaimana mengharmoniskan Buana Agung, alam semesta dengan Buana Alet, Mikrokosmos dan Makrokosmos. Nah, efek dari upacara ini apa? Oke. Bayangkan kalau tadi ada dengan kita melaksanakan catur berada penyepian, kalau kita bisa lihat secara utuh kan di Bali nih, Ki. Oke. Benar-benar hening, kita bisa merasakan kalau orang yang sudah pernah tourism ke Bali pada saat hari Nyepi akan merasakan sekali dunia atau bumi di Bali itu serasa hening sekali. Nah, secara global efeknya apa? Ini hubungannya dengan Trita Karana. Ya. Jadi hubungannya dengan alam. Alam itu bagaimana? Bayangkan sehari umat Hindu tidak melakukan aktivitas, polusi tidak ada. Oke. Jadi udara tidak akan tercemar dengan hiruk pikuk kendaraan bermotor ya yang mengeluarkan polusi. Kemudian limbah rumah tangga karena tidak ada kegiatan masak memasak. Itu. Kemudian hiruk pikuk udah jelas tidak ada. Kemudian bagaimana kita sip energi dari sumber air, mungkin minyak, bahan bakar yang kita pakai untuk ke sana kembali tiap hari. Nah, kalau ini dikaji Oke. dan ini bisa diikuti oleh seluruh dunia, kita bisa
mungkin tidak ada istilah pemanasan global Ya. ya yang kita rasakan sekarang ini. Nah, kenapa hanya Bali yang melaksanakan ini? Jadi kalau boleh saya ajak, mari siapapun yang hidup di dunia ini menikmati alam, mari kita laksanakan kearifan lokal yang sudah dilakukan oleh penduduk Bali dalam hal ini yang dikemas dalam keyakinan agama Hindu. Emang ini dilaksanakan kecil oleh penduduk Bali secara khusus ya, tapi efeknya adalah dunia. Dunia menikmati, itulah Hindu. Ya. Tidak untuk diri sendiri, tapi untuk dunia. Ini esensi yang harus kita pahami bersama. Sehingga ini bukan hal yang sifatnya, sekali lagi kita tidak lagi bicara ini murni untuk agama Hindu. Sekali lagi untuk dunia. Untuk dunia, ya. Memang selama ini kan orang cuma menganggap bahwa Nyepi itu hanya untuk umat Hindu yang Hanya ada di ritual Nusantara, toh, ya entah di Bali entah di luar Bali, ya. Nah tapi memang ya secara ini memang ada efek secara global, ya. Nah contohnya saja pada waktu COVID itu kan kurang lebih 2 tahun dunia ini tidak begitu seperti biasa aktivitasnya, ya. Nah itu juga sudah dapat menekan ini, ya, polusi udara, pemanasan global ini. Ya, pemanasan global itu juga sudah terbukti nih. Nah, mudah-mudahan dengan Hari Raya Nyepi ini para umat Hindu khususnya dan nasional khususnya memahami bahwa betapa pentingnya untuk sehari gitu ya. Ya, kita sangat bersyukur dengan adanya Hari Raya Nyepi ini bahwa ini akan berdampak secara global. Itu kira-kira sedikit mungkin kita tambahkan, kita karena menyinggung tadi tentang COVID. Justru dengan adanya COVID ini, alam sebenarnya sudah memberikan warning untuk berubah itu. Cuma manusia belum menangkap esensi dari COVID, hanya kita sibuk mencari obat sana kemari. Tidak menangkap apa sih, kenapa kok ada COVID di seluruh dunia loh ini. Nah sebenarnya kalau itu bisa dipahami, ditangkap, kok kita harus berubah. Ya. Jadi tata cara kehidupan kita harus berubah, tata cara keagamaan kita harus berubah. Ya. Sekali lagi Suksma, Pak Mansur, terima kasih. Oke, mari kita panjatkan Om Santi Santi Santi.